Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Andriani. Saya berasal dari Humas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu dasar-dasar ajaran Islam. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan apa itu dasar-dasar ajaran Islam. Ajaran Islam itu adalah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia hingga ia lahir sampai mati. 3 konsep dasar-dasar ajaran Islam itu adalah berasal dari iman, Islam, dan ihsan. Nah, dasar-dasar ajaran Islam adalah landasan pokok yang bersifat menyeluruh, yang terdiri dari syariah, akidah, dan akhlak. Nah, apa itu akidah? Akidah merupakan fondasi dalam beragama, atau bisa kita sebut adalah peta beragama. Jadi, setiap umat muslim wajib mempunyai akidah. Nah, yang kedua itu adalah syariah. Apa itu syariah? Syariah itu secara umum ya, syariah bisa disebut sebagai larangan ataupun perintah. Akhlak itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Adapun sifat-sifat dasar ajaran Islam yang pertama adalah kesederhanaan, praktis, dan rasionalitas. Mengapa kita sebut sederhana? Agama Islam itu tentunya sangatlah sederhana ya, karena agama Islam itu terdapat pikiran-pikiran yang rasional yang dapat dipikirkan oleh logika dan penalaran. Ajaran yang bersifat langsung itu adalah contohnya umat muslim yang diharuskan mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mempelajarinya di dalam kitab-kitab atau Al-Qur'an ya. Yang tentunya di situ ada banyak sekali pemaparan-pemaparan seperti di Al-Qur'an, penjelasan-penjelasan. Nah, banyaklah pokoknya, kayak misalkan contohnya itu kayak ilmuwan-ilmuwan filsafat itu sebenarnya mereka mengambilnya dari Al-Qur'an atau kitab-kitab ya. Jadi memang ilmu yang ada di dalam kitab dan Al-Qur'an itu sangatlah rasional gitu ya. Dan itu sangatlah memudahkan kita ya sebagai umat muslim untuk mempelajarinya. Sehingga jelaslah bahwa Islam adalah agama yang sangat praktis dan tidak memperbolehkan umatnya untuk menyia-nyiakan waktu. Jadi itu poin ke-1 ya. Yang kedua ada kesatuan antara materi dan rohani. Islam mendorong manusia untuk mencapai kepuasan dalam kehidupan. Islam tidak memisahkan secara material dengan yang moral, yang duniawi dengan yang ukhrawi, dan mengajak manusia agar selalu mencurahkan tenaga untuk mengkonstruksikan kehidupan atas dasar moral yang sehat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam menyuruh untuk memadukan antara kehidupan moral dan materi, sehingga keduanya saling selaras. Ada sebuah cara hidup yang lengkap. Islam mempunyai cara hidup yang lengkap yang melingkupi seluruh aspek eksistensi kehidupan manusia. Islam memberikan tuntutan bagi seluruh aspek kehidupan, baik pribadi dan sosial, material dan moral, ekonomi dan politik, legal dan kultural, serta nasional dan internasional. Al-Quran mengajak manusia agar memeluk Islam tanpa keraguan dan mengikuti tuntunan ilahi dalam segala aspek kehidupan. 4. Keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Islam menciptakan keserasian dan keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban sehingga harus ditunaikan secara selaras dan sebaik-baiknya. Nah, itu dari poin keempat. Sekarang kita lanjut ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu adalah universalitas dan humanisme. Nah, universalitas dan humanisme ini konsep ini berhubungan dengan realitas objek yang memiliki wujud yang nyata dan meyakinkan dan bekas yang realitas.
Ia tidak berupa konsep rasional atau idealisme yang tak mempunyai wujud dalam realita. Sehingga dalam kerealistisan konsep dasar Islam akan membawa kepada kehidupan yang bersifat nyata, sebab konsep Islam berhubungan dengan hakikat ilahi yang nampak dan jejak bekas yang aktif dan efektivitasnya yang nyata. Selain itu juga berhubungan dengan hakikat alam yang nampak dalam gejala-gejalanya yang indrawi, yang memancarkan dan menerima pengaruh. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa konsepnya itu rasional dan idealisme, juga kehidupannya yang bersifat nyata. Nah, contohnya juga kan kayak misalkan jejak-jejaknya Rasulullah, dan banyak lagi lah kisah-kisah inspiratif dari tokoh-tokoh Islam. Nah, itu kan sesuatu jejak atau bekas yang nyata dan jelas terjadi gitu, yang mana kejadian itu mempunyai sebuah hikmah gitu dan mempunyai pengaruh-pengaruh besar gitu terhadap agama Islam. Nah, jadi kesimpulannya adalah akidah, syariah, dan akhlak mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, ketiganya dapat dibedakan satu sama lain. Akidah sebagai sistem keyakinan yang bermuatan elemen-elemen dasar iman menggambarkan sumber dan hakikat keberadaan agama. Syariah sebagai sistem hukum berisi peraturan yang menggambarkan fungsi agama. Ketiga kerangka dasar tersebut harus terintegrasi dalam diri seseorang muslim, ibarat pohon. Akarnya adalah akidah, sementara batang, dahan, dan daunnya adalah syariah. Kemudian buahnya adalah akhlak. Atas dasar hubungan itu, maka yang melakukan suatu perbuatan baik tetapi tidak dilandasi oleh akidah atau keimanan, maka orang itu termasuk ke dalam kategori kafir. Seseorang mengaku berakidah atau beriman tetapi tidak mau melaksanakan syariah, maka orang itu disebut fasik. Sedangkan orang yang mengaku beriman dan melaksanakan syariah tetapi dengan landasan akidah yang tidak lurus disebut munafik. Seseorang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak dilandasi akidah, maka perbuatannya hanya dikategorikan sebagai perbuatan baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, tetapi belum tentu dipandang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perbuatan baik yang didorong oleh keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pelaksanaan syariah disebut amal saleh. Karena itu di dalam Al-Quran kata amal saleh selalu diawali dengan kata iman. Dengan demikian ketiganya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pemaparan saya ini banyak sekali kekurangannya ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.